amalan masuk surga. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setiap kita pasti ingin hidupnya selamat. Dan ketika dia selamat, dia ingin selamatnya bukan hanya di dunia, tapi juga selamat sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi dari sahabat mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ada 4 amalan yang jika kita lakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala maka akan mengantarkan kita masuk surga dengan selamat. Apa di antara 4 amalan itu? Yang pertama kata Nabi, afsus salam, tebarkan salam. Jadilah orang yang senantiasa menghadirkan keselamatan kepada siapapun. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Kenapa? Karena kehadirannya menjadi sumber keselamatan bagi siapapun. Ketika dia menatap setiap orang, dia menatap dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang. Ketika dia bergaul dalam kehidupan, maka dia pastikan dirinya menjadi sumber keselamatan bagi orang lain. Ketika dia bicara sangat hati-hati. Kenapa? Karena khawatir menyinggung perasaan orang lain. Ketika dia bersikap, sikapnya sangat hati-hati. Kenapa? Karena dia khawatir dari sikapnya menyinggung perasaan orang lain. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, ada satu golongan yang disebut dengan muflis. Apa itu muflis? Muflis artinya orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut itu? Ternyata orang yang bangkrut itu adalah dia yang ketika di hari kiamat dia membawa pahala solatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala baca Qur'annya, tapi di saat yang bersamaan ada orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang kezalimannya. Tentang apa? Tentang kesalahannya. Tentang apa? Tentang dia pernah bermuamalah tapi kemudian menipu orang lain. Dia pernah bermasyarakat tapi bicaranya menyinggung orang lain. Maka apa yang terjadi? Orang ini mengadu kepada Allah, ya Allah, terima pahala puasanya, terima pahala solatnya, terima pahala baca Qur'annya, tapi berikan kepada saya. Kenapa? Karena selama hidup dia pernah menyakiti hati saya. Selama hidup dia pernah menyinggung perasaan saya. Sampai apa yang terjadi? Semua pahala kebaikannya diberikan kepada orang yang dizaliminya. Kalau habis pahalanya, apa yang terjadi? Maka dosa orang yang dizaliminya tadi dipindahkan kepada orang yang menzaliminya. Pentingnya afsus salam, tebarkan keselamatan kepada siapapun. Saat bertetangga, jadilah tetangga yang menyelamatkan orang lain. Seorang muslim yang baik itu keberadaannya memberikan keselamatan kepada siapapun. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada kita, jika ingin masuk surga dengan selamat, afsus salam, tebarkan salam. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Pribadi yang gemar memberi, gemar berbagi, maka dia akan dimuliakan dalam hidupnya. Ternyata sedekah itu meringankan sakaratul maut. Sedekah itu melapangkan alam kubur. Sedekah itu menerangi kubur. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, berapa banyak orang yang sudah mati minta dihidupkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaannya? Diabadikan Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah,
seandainya lah bisa kami minta waktu sebentar saja dihidupkan ya Allah, walaupun sebentar kah, maka apa permintaannya yang hidup sebentar itu? Aku akan fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan menjadi orang yang ahli sedekah dan menjadi orang yang soleh dalam kehidupan. Maka orang yang ahli sedekah memberi makan kepada orang, wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Maka ada filosofi hidup yang sangat bagus sekali, yaitu terima kasih. Apa maknanya? Ternyata seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Ingin ditambah apa yang kita terima, tambah yang kita kasih. Ingin ditambah apa yang kita dapatkan, tambah yang kita kasih. Dan apa kata Nabi SAW? Ma naqasat sadaqatin min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Justru semakin bertambah sedekah yang kita sedekahkan, semakin bertambah. Kenapa? Karena keutamaan sedekah itu salah satunya tidak akan berkurang, kata Nabi. Oleh karena itu, jika kita ingin masuk surga dengan selamat, bersedekahlah memberi makan. Bahkan kalau kita kutip dalam surah Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau tahu siapakah yang mendustakan agama itu? Allah menjawab, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang tidak peduli kepada anak yatim dan orang yang tidak mau memberi kepada fakir dan miskin. Maka hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, jika ada fakir miskin di antara kita, ada orang yang sulit di antara kita, bantulah mereka. Kenapa? Karena ketika kita memberi kepada mereka, Allah muliakan kehidupan kita. Kemudian jemaah Jumat yang dirahmati Allah, yang ketiga, wasilul arham, sambungkan silaturahim, sambungkan kasih sayang. Jangan banyak menghabiskan waktu untuk bertengkar, jangan banyak menghabiskan waktu untuk bermusuhan. Nabi SAW memberikan satu kabar gembira kepada kita, orang yang punya kasih sayang dalam hatinya. Apa kata Nabi SAW? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Kalau ada orang yang berbuat salah, benci kesalahannya, jangan benci orangnya. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, benci maksiatnya, jangan benci orangnya. Kenapa? Kalau di hati kita ada kebencian kepada orangnya, kalau di hati kita tidak ada kebencian kepada orangnya, maka akan ada doa yang kita panjatkan kebaikan untuk dirinya. Maka orang yang senantiasa menyambungkan silaturahim, bahkan kemudian dia orang yang menebar kasih sayang, bahkan ketika disakiti pun dia berani memaafkan, mau memaafkan, bisa memaafkan. Maka kata Nabi dalam riwayat Tabarani, barang siapa yang ingin dibangunkan istana surga, istana di dalam surga, lakukan 3 hal ini. Yang pertama, falyafu amman zalamaka, maafkan orang yang menyakitimu. 2, wal yu'ti man haramaka, memberilah kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka, sambungkanlah silaturahim dengan orang yang pernah memutuskannya denganmu. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, kata Allah. Sesungguhnya rahmat kasih sayang Allah itu sangat dekat dengan orang yang senantiasa berbuat baik. Maka jika ingin masuk surga dengan selamat, wasilul arham, sambungkan silaturahim. Dan yang terakhir jemaah Jumat yang dirahmati Allah, wasallu fil lail wan nasu niyam, salatlah di waktu malam ketika banyak orang tertidur.
tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, kata Nabi, niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, jika ada di antara kita yang sedang sulit, salat tahajudlah. Jika ada di antara kita yang sedang susah, salat tahajud. Jika ada di antara kita yang sedang punya keinginan, punya harapan, salat tahajudlah. Kenapa? Karena salat tahajud itu salat yang akan mengantarkan kemuliaan kepada setiap orang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili, dan di waktu sebagian malam, fatahajjad bihi, maka bangunlah, dirikanlah tahajud, nafilatan lak, niscaya itu akan Allah tambahkan untuk dirimu. Apa yang Allah tambahkan? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah akan mengangkat orang-orang yang ahli tahajud tadi maqaman mahmuda, ke tempat yang paling mulia. Di setiap sepertiga malam Allah turun ke muka bumi, kemudian Allah mengunjungi hamba-hambanya. Allah melihat mana hambaku yang salat tahajud. Jika mereka banyak dosa, mereka minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya. Jika mereka sedang sulit, mereka minta kepada Allah, Allah berikan kemudahan di balik kesulitan, maka Allah mudahkan kesulitannya. Siapa yang punya harapan, punya keinginan, bangun salat tahajud, maka Allah akan ringankan, lapangkan apa yang menjadi kesulitan dalam hidupnya. 4 amalan yang akan mengantarkan kita masuk surga dengan selamat. Kalau masuk surga saja selamat, tentunya apalagi di dunia. 1. Afsus salam, tebarkan salam. 2. Wa at'imut ta'am, beri makan. 3. Wasilul arham, sambungkan silaturahim. Yang keempat, wasallu fil laili wan nasu niyam, salatlah di waktu malam, di saat banyak orang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, kata Nabi, maka masuklah surga dengan selamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.